Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Lutfi. Ya, kita akan membahas persiapan PAT, penilaian akhir tahun. Oke, kita simak tayangan berikut ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Ya, Pak Amir memiliki tanah berbentuk segitiga seperti pada gambar. Luas tanah Pak Amir adalah, ya, kita lihat di sini gambarnya berbentuk segitiga. Ya, alasnya 24, kemudian sisi miringnya 26, berarti tingginya belum ketahuan nih. Nah, sedangkan luas segitiga rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, maka kita cari tingginya dulu ya. Jangan dengan menggunakan triple Pythagoras, yaitu 24, 26 dengan T. Ini sama-sama bisa kita bagi 2. Kalau dibagi 2, 12, dibagi 2, 13, maka pasangan triple Pythagorasnya adalah 5. Maka tinggal kita kalikan. Nah, berarti T-nya sama dengan 10. Nah, baru kita tinggal masukkan ke rumusnya. Luasnya adalah, ini alasnya 24. 24 dikali 10, tingginya dibagi 2. 24 kalau dibagi 2, 12, maka hasil luasnya adalah 120. Ya, di situ ada jawabannya adalah yang C, gitu ya. Baik, kita ke soal nomor 2. Ini dia. Panjang busur LM 24 cm. Panjang busur KN berapa? Nah, kalau kita gambarkan lagi di sini ada busur LM. LM di sini ya, panjang busurnya 24. Nah, di situ ada sudut 45 derajat. Nah, satu lagi kita punya sudut yang besarnya 60 derajat. Nah, itu adalah busur KN. Nah, berarti untuk mencari busur KN kita tinggal menggunakan perbandingan saja. Busur dibanding dengan busur, sudut dibanding dengan sudut. Nah, berarti kalau misalnya LM dibagi dengan KN, maka 45 berbanding dengan 60. Nah, karena LM-nya sudah ada, berarti kita tinggal masukkan 24 per KN sama dengan 45 per 60. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa cari dengan menggunakan kali silang. Nah, seperti ini. Berarti 45 KN sama dengan 24 dikali 60. Nah, berarti KN sama dengan 24 dikali 60 dibagi 45. Nah, kita sederhanakan, kalau kita bagi dengan 15 di sini 3 ya. 60 juga kita bisa bagi dengan 15 ya, yaitu 4. Nah, ini 4 gitu ya. Nah, 24 kita bisa bagi dengan 3 yaitu 8, maka hasilnya adalah 8 dikali 4. Maka KN sama dengan 32. Ada 32? Jawabannya adalah A. Gitu ya. Kita ke soal nomor 3. Nah, kita lihat di situ ada, ini kaitannya dengan sudut keliling dan sudut pusat ya, sudut keliling di sini ya, lebih ke sudut keliling. Saya gambarkan dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada U, ada T, ada S, ada R, gitu ya. Nah, sudut TRU yang ini berarti TRU itu 25. Nah, yang ditanya adalah sudut TSU. TSU yang ini yang ditanya. Nah, karena sudut TRU dia menghadap busur ya, menghadap busur TU, sedangkan sudut TSU juga menghadap busur TU, maka besarnya akan sama. Berarti besar sudut TSU sama dengan 25 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Baik, kita ke soal berikutnya, soal nomor 4. Panjang jari-jari sebuah lingkaran 24 cm dan jarak titik di luar lingkaran dengan pusat adalah 51. Maka panjang garis singgungnya seperti apa? Nah, kalau kita gambarkan, ada sebuah lingkaran ya, jari-jarinya 24. Jari-jarinya 24. Nih, kita bikin jari-jarinya 24. Kemudian
jarak titik di luar lingkaran dengan pusat lingkaran 51. Kalau kita tarik garis ke sana, ya ini panjangnya 51. Yang ditanya garis singgungnya yang ini dia. Nah, kalau garis singgung bertemu dengan jari-jari, maka dia siku-siku di sini. Maka ini garis singgungnya. Maka untuk mencari garis singgungnya kita bisa menggunakan Pitagoras. 24, 51 dan garis singgung, ya. Nah, kira-kira 24 sama 51 bisa dibagi berapa ya? Nah, ternyata bisa dibagi 3. Nah, dibagi 3 8, dibagi 3 dia 17. Pasangan Tripitagorasnya 8, 17 berarti dia 15. Maka tinggal kita kalikan. Maka garis singgungnya adalah 15 kali 3, 45. 45 di situ jawabannya C. Gitu ya. Kita ke soal nomor 5. Diketahui sebuah balok panjangnya 16, ya, panjangnya 16, kemudian lebarnya 8, tingginya 12. Yang ditanya adalah luas permukaan balok. Luas permukaan balok rumusnya adalah 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. PL itu P dikali L, ya. Berarti luasnya adalah 2 dikali P dikali L adalah 16 dikali 8, berarti ya. 16 kali 8, 128. Ditambah P kali T, berarti 16 dikali 12 sama dengan 192. Kemudian L dikali T sama dengan 96. Sekarang kita jumlahkan. 96 ditambah 192 ditambah 128. Hasilnya adalah 2 dikali 416. Maka tinggal kita kalikan 2. Hasilnya adalah 832. Ada di situ jawabannya? Oh, ternyata tidak ada, belum diganti jawabannya sama waktu ya. Oke, baik. Jadi nanti kalian yang penting tahu caranya. Jawabannya adalah 832. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ke nomor tunggu dulu. 192 ditambah 96. Ya. Selanjutnya kita ke nomor 6. Oke. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ya. Nih, segitiga siku-siku. Panjang sisinya 6, 8, 10. 6, 8, 10. Serta tinggi prisma tersebut adalah 15. Tinggi prisma adalah 15. Maka luas permukaan prisma seperti apa? Nah, rumusnya adalah luas permukaan prisma itu ya 2 kali luas alas ya ditambah keliling alas dikali tingginya tinggi prisma gitu ya. Oke, karena alasnya berbentuk segitiga maka kita mencari luas segitiga dulu. Ini untuk alasnya ya. Nah, luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Ini alasnya, yang ini tingginya dibagi 2. Berarti jawabannya 8 dikali 6 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. Dikali 6 berarti jawabannya 24. Kemudian keliling alasnya, keliling segitiga berarti ya. Keliling segitiga kita tinggal jumlahin aja. 6 ditambah 8 ditambah 10. 6 tambah 8, 14 tambah 10 berarti 24 juga. Gitu ya. Baik. Berarti tinggal kita cari luas prismanya adalah 2 kali luas alasnya 24 ya ditambah keliling alasnya 24 dikali tinggi prismanya 15 gitu ya. Nah, berarti sama dengan 48 ditambah 24 kalau kita kalikan 15 hasilnya adalah 360. Nah, maka luas permukaan prisma adalah tinggal kita jumlahkan hasilnya adalah 408. Oke, gitu ya. Baik, kita ke soal berikutnya.
Sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm, ya, persegi ya, limas berbentuk persegi. Jadi kalau kita gambarkan nih, ya, kalau kita gambarkan kayak gini. Nah, limas berbentuk persegi yang alasnya sisinya 10, ini 10, ini juga 10, gitu ya. Tinggi segitiga tegaknya, nah berarti tinggi segitiga tegaknya itu yang ini nih. Nah, yang ini ya. Ini 13. Tuh. Volume limas tersebut adalah, nah, volume limas itu ya, volume limas rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, ya, dikali tinggi. Nah, tingginya belum kita dapetin nih, tinggi limasnya ya. Tinggi limasnya dapetnya dari mana? Ini panjang ini 10, berarti kalau setengahnya berarti 5. Nah, tinggi limasnya kita bisa cari dengan menggunakan triple Pitagoras. Di sini 5, di sini 13, pasti tingginya kita udah tahu adalah 12. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita masukin volume sama dengan 1/3 dikali luas alasnya. Karena berbentuk persegi, maka 10 kali 10 dikali tinggi prismanya adalah 12. Nah, 12 bisa kita bagi 3 sama dengan 4. Maka volume limasnya adalah 400 cm kubik. Jawabannya yang A. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 8. Sebuah balok memiliki lebarnya 8, kemudian tingginya 4, luas permukaannya adalah 304. Nah, yang ditanya panjang baloknya. Tadi kita udah tahu rumusnya adalah 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Gitu ya. Luasnya sudah diketahui, tinggal kita masukin 304 sama dengan 2 dikali PL. P dikali L berarti 8P. Ditambah P dikali T berarti 4T. Ditambah L dikali T berarti 32. Gitu ya. Nah, kita selesaikan. Ini 8P dengan 4P bisa dijumlahin. Jadi 8 tambah 4, 12. Oh, maaf, bukan TP ya. 12P gitu ya. 12P ditambah 32. Nah, selanjutnya ini kita kalikan dulu. Nah, ya. Jadi 304 sama dengan 2 dikali 12, 24P ditambah 32 dikali 2 berarti 64. Nah, 64 ini kita pindahin ke sana. Ya, 304 dikurang 64 sama dengan 24P. Ya, 304 kalau kita kurangin dengan 64 hasilnya adalah 240 sama dengan 24P. Maka P-nya 240 dibagi 24. Maka hasilnya adalah 10. Jawabannya yang A. Ya, jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 9. Luas alas sebuah limas berbentuk persegi. Ya. Kayak tadi lagi, alasnya berbentuk persegi. Nah, ini contohnya kayak tadi. Ya. Bentuk persegi, luasnya sudah diketahui, luasnya adalah 36, gitu ya. Tinggi segitiga tegaknya, ya, kayak tadi lagi nih, tinggi segitiga tegaknya yang ini berarti. Nah, yang ini adalah 5. Ya. Nah, yang ditanya tinggi limasnya berapa? Tinggi limasnya berapa? Tuh. Luas alasnya tadi ini luas alas ya. Luas alasnya 36. Berarti kalau luas alasnya persegi kan berarti S dikali S sama dengan 36. Berarti S-nya gimana? S-nya akar 36 berarti sama dengan 6. Gitu ya. Nah, karena S-nya 6, maka panjang setengahnya ini adalah 3. Nah, kalau kita ambil segitiganya, di sini 3, di sini 5, berarti tingginya bisa kita cari. Tingginya adalah, udah tahu ya, tingginya adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Kita ke nomor 10. Nah, ini ada diagram lingkaran menunjukkan kegemaran 150 siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler. Ya. Di situ ada bela diri, robotik, PMR, MIPA, voli, senam. MIPA itu matematika dan IPA. Gitu ya. Yang ditanya banyak siswa yang gemar robotik, berarti kita cari dulu prosentase untuk yang robotik. Kalau seluruhnya berarti 100%, berarti
tinggal kita cari untuk yang robotik, ya. Robotik itu berarti 100% dikurang 17 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 30 ditambah 20 ya persen. Oh, berarti 100% dikurang, kita cari ya, 17 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 30 ditambah 20. Hasilnya adalah 90%. Maka 100 dikurang 90% adalah 10%. Nah, maka yang ikut robotik ya, yang ikut robotik adalah 10% atau 10/100 dikali banyaknya jumlah siswa 150. Tinggal kita coret nolnya 1, yang di bawah lagi 1 lagi. Jadi jawabannya adalah 15 orang. Gitu. 15 orang berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Selanjutnya nomor 11, diketahui data 69587761614, nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-ratanya berarti kita tinggal jumlahkan 6 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 4. Kita bagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi 10. Ya. Nah, ini untuk mencari rata-rata. Ya, rata-rata. Sekarang kita cari rata-ratanya, berarti kita juga dulu ya. 6 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 4. Hasilnya adalah 78 dibagi 10, maka jawabannya adalah 7,8. Jawabannya berarti yang C. Ya, mudah sekali. Nomor 12, data nilai matematika di kelas 8A. Nah, ini yang diminta adalah mediannya. Berarti kita harus cari dulu dari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil di sini kita lihat adalah 45. Ya, 45 sudah. Ya, kita coret 45. Kemudian setelah 45 ada 55. Ya, 55 sudah. Kemudian ada maaf, ada 50. Ternyata ada 50. 50 dulu baru 55. Ya, ada 50, ada 55. Terus setelah itu 60. Ada 65 gitu ya. 60, 65. Kemudian 70, 70-nya ada 3 di situ. 70, 70, 70. Kemudian setelah 70, 80. 80-nya ada 2 ya. 80-nya ada 2. 80, 80. Setelah 80 ada 85. 85-nya ada 2. 85, 85. Kemudian 90 ada 2, 90, 90, kemudian terakhir 95 dan 100. 95 dan 100. Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, datanya udah benar ada 16 ya. Untuk mencari median berarti kita tinggal nyari tengah-tengahnya. Ya, caranya gampang aja. Kita coret-coret aja depan belakang, depan belakang, depan belakang. Kalau diurutkan tinggal kita coret-coret aja ya. Nah, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Nah, tinggal 2 ini kan. Nah, berarti dia posisinya ada di sini. Berarti mediannya adalah 70 ditambah 80 dibagi 2. Berarti 150 dibagi 2 sama dengan 75. Oke, jawabannya berarti yang D. Nomor 13, rata-rata ulangan matematika 4 orang siswa 80. Satu siswa ikut susulan dengan mendapatkan nilai 75. Nilai rata-rata 5 siswa tersebut adalah, nah,
Ini pakai rata-rata gabungan. Rumusnya X bar sama dengan N1 X1 ditambah N2 X2 dibagi N1 ditambah N2. 4 siswa berarti N1-nya 4, rata-ratanya 80 berarti X1-nya 80. 1 siswa ikut susulan berarti N2-nya 1, nilainya adalah 75 ya. Kemudian kita diminta untuk mencari rata-rata gabungannya. Berarti tinggal kita masukkan ya. N1 kali X1 berarti 4 dikali 80 ditambah 1 dikali 75 dibagi 4 ditambah 1 gitu ya. Berarti X barnya adalah 4 dikali 80 adalah 320 ditambah 75 dibagi 5. Ini harus kita jumlahkan dulu yang atas ya. Jadi nggak boleh langsung dicoret sama bawahnya, nggak boleh. Tapi harus ditambah dulu. Karena dia tandanya tambah bukan kali. Ya. 320 ditambah 75 hasilnya 395. Kita bagi 5 hasilnya adalah 79. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, gitu ya. Soal berikutnya, median dari data pada tabel ya. Nah, di situ ada usia, ada juga frekuensi. Usianya mulai dari 5, 6, 7, 8. Frekuensinya 3, 5, 8, 4. Kalau untuk median kita tinggal coret atas bawah, atas bawah. Kalau kita kurangin 3, berarti yang bawah kita kurangin 3 tinggal 1. Ini kita kurangin 1, berarti ini tinggal 4. Kita kurangin 4, berarti di sini tinggal 4. Berarti sisanya ada di sini. Siapa dia? 7. Berarti jawabannya adalah 7. Jadi jawabannya mediannya adalah ya mediannya sama dengan 7. Berarti jawabannya yang C. Ya. Kita ke soal berikutnya. Dari 360 kali percobaan lempar 2 buah dadu secara bersamaan, frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 8. Ya. 360 kali berarti N-nya 360. Kemudian 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu ya, kalau 2 dadu berarti ruang sampelnya adalah 36. Kemudian dadu berjumlah 8, titik sampelnya yang berjumlah 8 berarti bisa 2,6 gitu ya. Kemudian 3,5, kemudian bisa 4,4 gitu kan. Bisa 5,3, bisa 6,2. Gitu ya. Itu yang berjumlah 8. Kalau 1,7 nggak bisa karena 7 nggak ada di dadu. Nah, banyaknya titik sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5. Nah, rumusnya frekuensi harapan, yang diminta frekuensi harapan kan, N dikali peluang. Nah, berarti rumusnya frekuensi harapan adalah N-nya 360 dikali peluangnya, berarti 5/36. Nah, ini 360 dibagi 36 kan berarti 10. Jadi jawabannya frekuensi harapannya adalah 10 kali. Gitu ya. Jadi jawabannya 10 kali. Selanjutnya ke nomor 16. Nah, ini soal esai. Nomor 16 di situ ada trapesium ya, ada trapesium. Panjang AB-nya 8, panjang AD-nya 15, panjang BC-nya 21, panjang yang ditanya adalah keliling trapesium. Kalau keliling kan berarti harus nyari dulu satu sisi yang belum ada angkanya ya. Berarti kita kasih tarik garis ke bawah yang panjangnya sama dengan ini 8. Kemudian panjang ini 21. Kalau yang ini kan berarti sama dengan yang atas, berarti ini 15. Berarti sisanya yang ini adalah 21 kurang 15 berarti 6. Oh, berarti sisi miringnya kita cari dengan Pitagoras. 6, 8, ini sisi miring ya, SM, sisi miring. Nah, berarti kita sama-sama bagi 2. 3, 4, pasangannya 5. 5 dikali 2 berarti 10. Berarti di sini panjangnya 10. Berarti kelilingnya kita tinggal jumlahin sama 8 ditambah 21 ditambah 10 ditambah yang atas 15.
Maka kelilingnya adalah, hitung dulu, 8 ditambah 21 ditambah 10 ditambah 15, hasilnya adalah 54. Ya. Nah, ini dia jawabannya. Kita ke soal berikutnya, nomor 17, esai berikutnya adalah tentukan keliling bangun di bawah. Nah, kalau yang namanya keliling berarti kita tinggal mencari pinggirnya saja ya. Ini adalah bentuk 3/4 lingkaran. 3/4 lingkaran itu baru dari sini, ya ini lihat ya kursornya yang bergerak, sampai ke sini. Nah, itu baru 3/4. Berarti nanti harus ditambah dengan 10, ditambah lagi dengan 10. Gitu ya. Baik, kita cari dulu keliling 3/4 lingkaran. Ya. Keliling 3/4 lingkaran, rumusnya keliling adalah yang ada R-nya berarti 3/4 dikali 2 PR. Berarti kelilingnya adalah 3/4 dikali 2 dikali pi-nya pakai 3,14 karena 10 jadinya dikali 10. Ya. Kalau dibagi 2, 1 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2 bisa jawabannya 5. Gitu ya. Nah, berarti kita tinggal cari 3 dikali 5 dikali lagi 3,14. Ya, hasilnya adalah 47,1. Itu baru yang 3/4 lingkaran. Nah, berarti keliling daerah yang diarsir atau sebangun seluruhnya adalah 47,1 ditambah 10 ditambah 10 karena jari-jarinya ada 2 gitu ya. Nah, maka kelilingnya adalah 67,1. Nih, ini cara menjumlahkannya hati-hati ya. 47,1 berarti ditambah 10 ditambah 10. Nah, ini 0,0 gitu ya. Berarti jawabannya 67,1. Gitu ya. Baik, kita ke soal berikutnya nomor 18. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat. Ini belah ketupat. Nih ya. Diagonalnya masing-masing 10 dan 24. Berarti D1-nya 10, D2-nya 24. Tinggi prismanya adalah 30. Tentukan luas permukaannya. Ingat kalau luas prisma rumusnya 2 kali luas alas ya ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk trapesium, berbentuk belah ketupat, maka rumus belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ini rumus luasnya, gitu ya. Berarti kita tinggal cari dulu luas alas sama dengan diagonal 1-nya 10 dikali 24 dibagi 2. 24 dibagi 2, 12 dikali 10 berarti 120. Luas alasnya udah dapat. Kemudian kita cari keliling alas. Nih, keliling alas. Kalau keliling alas kan kita tinggal jumlahin nih pinggirnya aja. Tadi diagonalnya 10 sama 24. Kalau 10 itu kita bagi 2 jadi 5 sama 5. Kalau 12 kita bagi 2, 24 kita bagi 2 jadi 12 sama 12. Nah, kalau kita ambil satu saja, yang ini berarti dapatnya adalah 13 pakai triple Pythagoras. 5, 12, 13. Berarti ini juga sama, 13 semua. Nah, berarti keliling alasnya sama dengan 13 dikali 4. Karena kan perseginya atau sisinya sama semua ya, ada 4. Nah, 13 dikali 4 sama dengan 52. Berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya. Luas prisma 2 kali luas alas 120 ditambah keliling alas 52 dikali tinggi prismanya sudah ada 30 ya. Nah, ini jawabannya 240 ditambah 52 kalau kita kalikan dengan 30 hasilnya adalah 1560. Maka luas permukaan prisma ya tinggal kita jumlahkan dengan 240 sama dengan 1800 cm persegi. Gitu ya. Ke nomor berikutnya nomor 19. Tentukan min atau rata-rata dari data di bawah ini. Kalau mencari min itu yang pertama kita lakukan nih jumlahnya dulu nih ya. Kita jumlahin dulu. 2 tambah 4, 6, 6 ditambah 7, 13, 13 ditambah 5, 18, ya. 18 ditambah 9, 27, 27 ditambah 5, 32,
30 tambah 4 berarti 36. Gitu ya. Kemudian harus ada tambahan lagi nilai dikali frekuensi. Tinggal kita kalikan 4 kali 2 8, 5 kali 4 20, 6 kali 7 42, 7 kali 5 35, 8 kali 9 72, 9 kali 5 45, 4 kali 10 40. Sekarang kita jumlahin. Ya. 8 ditambah 20 ditambah 42 ditambah 35 ditambah 72 ditambah 45 ditambah 40. Hasilnya adalah 262. Maka minnya adalah 262 dibagi 36 ya. Dibagi 36 hasilnya adalah 7,27 atau boleh dibuatkan jadi 7,3. Karena 7 bisa naik ke atas gitu ya. Baik, soal yang terakhir nomor 20, 2 buah dadu dilempar bersamaan. Nah, 2 buah dadu berarti ruang sampelnya kalau 2 dadu ya, 2 dadu ruang sampelnya adalah 36. Karena kita mencari titik sampel berjumlah 9. Titik sampel berjumlah 9 itu bisa 4,5, 5,4, 3,6, 6,3 ya. Berarti banyaknya titik sampel ada 4 gitu ya. Maka ini jawaban yang pertama, ini yang A. Jawaban yang B, peluangnya adalah berarti tinggal 4 dibagi 36. Jawabannya adalah 1/9. Baik, anak-anak, itu saja penjelasan dari Pak Lutfi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, nanti kalian bisa pelajari ulang. Kalau yang tidak paham, silakan nanti komen di kolom komentar ya. Nanti Pak Lutfi akan jelaskan lebih lanjut. Baik, itu saja. Sukses selalu semuanya, sehat selalu. Sukses untuk pelaksanaan PAT-nya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.